Yuzarsif mulai merancang rencananya untuk menghadapi masa subur yang akan datang dengan para sahabatnya. Di saat bersamaan, Inarus datang dan mengabarkan kepada Yuzarsif bahwa Huramhuf bertemu dengan Anik Mahu serta Ibu Suri menghasut Amunhotep untuk mengganti Yuzarsif dengan orang lain yang ada di Mesir. Inarus sangat takut jika kejadian yang dialaminya dulu dengan Apophis akan kembali terulang, jika kuil tak segan untuk merenggut nyawa seseorang. Akan tetapi Yuzarsif tetap yakin bahwa dirinya dan Tuhannya akan memenangkan pertarungan ini. Inarus juga mengkhawatirkan keberadaan Niniferkip yang nantinya bisa membahayakan Yuzarsif. Tapi Yuzarsif sama sekali tidak mengkhawatirkan dengan keadaan itu. Setelah itu Yuzarsif dipanggil Amunhotep untuk menghadap, dan menanyakan langkah-langkah yang akan diambil olehnya. Yuzarsif mengatakan, belum ada langkah yang diambil, karena dia akan mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Yuzarsif merencanakan, jika seluruh warga akan diberi tanah untuk bercocok tanam, untuk pada akhirnya nanti hasil panen mereka akan diserahkan kepada pemerintah Mesir untuk disimpan. Setelah itu mereka akan memungut pajak, bagi orang-orang yang kaya, agar bisa mendapatkan gandum untuk mereka. Dan nantinya kuil Amun juga akan mengeluarkan semua hartanya untuk mendapatkan gandum itu. Yuzarsif mengatakan, bahwa dia tidak akan mengambil paksa harta kuil Amun. Namun merekalah yang nantinya akan terpaksa menyerahkan sendiri harta mereka demi gandum di masa paceklik. Semua rencana Yuzarsif itu pun langsung disampaikan kepada warga Mesir, yang tentunya ditentang oleh para orang kaya yang tak mau menyerahkan panen gandumnya kepada pemerintah Mesir secara cuma-cuma. Akan tetapi, para warga lain sangat menyetujui rencana yang akan ditetapkan itu, oleh karenanya itu akan menguntungkan mereka di masa paceklik nanti. Rencana itu juga membuat Anik Mahu berpikir, jika itu akan menguntungkan kuil Amun, untuk menanam gandum sebanyak mungkin, dan bisa menyimpan sisa gandum di luar kuil nantinya. Anik Mahu mengatakan bahwa, yang akan berkuasa di Mesir nanti, adalah siapa yang memiliki banyak gandum. Dan secara tak sadar Anik Mahu juga sebenarnya mempercayai takwil mimpi Yuzarsif, jika Mesir akan mengalami masa paceklik. Namun Anik Mahu berdalih bahwa, orang berakal harus tetap bersikap hati-hati kepada setiap kemungkinan. Sementara itu Putifar yang sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia sebelum dia memeluk agama Tauhid Yuzarsif. Semua warga serta Amunhotep, melepas kepergian Putifar ke dunia orang mati. Di tengah-tengah pelepasan jenazah itu, Amunhotep mengumumkan, jika Yuzarsif menjadi bendahara Mesir untuk menggantikan Putifar, sedangkan Huramhuf diangkat sebagai panglima besar Mesir yang bertugas untuk melindungi negara. Beberapa orang berpikir, bahwa Huramhuf lah yang sebenarnya pantas menggantikan posisi Putifar sebagai bendahara Mesir. Tapi Huramhuf sendiri berpikir, bahwa dia adalah orang militer, dan tak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai bendahara Mesir nantinya. Keputusan itu membuat Ibu Suri sangat marah besar kepada Amunhotep. Karena menurutnya, Huramhuf lah yang seharusnya menggantikan Putifar, bukan orang asing seperti Yuzarsif. Ratu pun menjelaskan, jika Huramhuf adalah orang militer, dan tidak bisa untuk mengurus pertanian atau perbendaharaan negara. Setelah itu Ibu Suri menganggap bahwa jika mereka semua dan Yuzarsif, adalah orang-orang yang kafir, karena telah bersekongkol untuk melawan pendeta kuil dan Amun. Amunhotep lalu mengungkapkan kenapa dia memilih Yuzarsif sebagai pengganti Putifar. Jika Allah saja memilih Yuzarsif mengemban risalahnya, bagaimana mungkin dia memilih orang selain Yuzarsif? Sementara itu para pendeta mulai berburu gandum di pasar, untuk segera menyimpannya ke lumbung yang dimiliki oleh kuil. Mereka terus diawasi oleh Mimi Sabu dan Inarus, jika nantinya terjadi sesuatu yang membahayakan pemerintahan Mesir. Hal itu langsung disampaikan oleh mereka kepada Amunhotep, bahwa para pendeta mulai menimbun gandum dari sekarang. Yuzarsif malah tidak menentang perbuatan para pendeta kali ini. Karena menurutnya dengan penimbunan ini, maka para pendeta dan orang-orang kaya akan membuka jalan kehancuran mereka sendiri. Karena tidak tahu cara untuk menyimpan gandum dalam waktu yang lama. Karena dengan cara mereka menimbun gandum, hanya akan bertahan 2 tahun sebelum semuanya membusuk. Dan Yuzarsif tahu cara untuk menyimpan gandum, agar bisa bertahan selama 7 tahun karena diberitahu oleh Allah. Amunhotep menyuruh agar tetap merahasiakan cara itu, agar dia bisa melihat kekalahan para petinggi kuil Amun dan kehancuran ajaran konyol Amun nanti. Yuzarsif juga meyakinkan kepada Amunhotep, jika kekalahan para pendeta dan para orang kaya, akan dimulai sejak masa paceklik nanti. Sementara itu Anik Mahu mulai memerintahkan Niniferkip,
untuk segera membunuh Yuzarsif saat dia meninggalkan istana. Dia juga mengatakan bahwa Nineferkip dan Anikmahu tidak saling mengenal nantinya. Rencana itu juga disampaikan pendeta kepada Ibu Suri di istana, yang tentunya didengar oleh pelayannya. Pelayannya langsung melaporkan hal itu kepada sang ratu, dan segera memberitahukan kepada Amunhotep, jika Yuzarsif akan dibunuh oleh para pendeta kuil Amun. Amunhotep yang merasa panik pun langsung mengundang Yuzarsif, dan menceritakan semuanya kepadanya. Akan tetapi Yuzarsif menenangkan Amunhotep, jika belum terjadi apa-apa kepadanya, Yuzarsif juga tidak takut dengan ancaman itu. Karena ia yakin, jika Allah selalu melindunginya. Amunhotep menjadi sangat bernafsu untuk segera membasmi para pendeta, dan penyembah Amun di Mesir. Namun Yuzarsif mengatakan, jika Amunhotep tidak boleh gegabah. Karena tindakan itu akan mengakibatkan pertumpahan darah di Mesir nantinya. Yuzarsif juga menanyakan kepada Amunhotep, Tuhan apa yang ia sembah sebenarnya saat ini. Amunhotep menjawab, jika dia tidak mengenal Tuhan Yuzarsif, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan Yuzarsif tidak memperkaya diri sendiri seperti Amun, maka dia sangat ingin menyembahnya mulai dari sekarang. Mulai saat itu juga pun, Amunhotep akan mengganti namanya menjadi Akhnatun. Karena dia tidak menyukai Amun ada di namanya, dia akan segera mengumumkan bahwa sekarang dia menyembah Tuhan yang esa, dan mengganti namanya menjadi Akhnatun. Yuzarsif juga menyarankan agar Akhnatun mengumumkan pergantian namanya itu di acara yang dihadiri oleh para pembesar serta pendeta kuil, agar mereka merasa ketakutan, karena perubahan agama Akhnatun akan mengurangi wibawa Amun dan mereka. Keesokan harinya, saat acara pengagungan Amun di istana, Akhnatun hadir dengan menggunakan pakaian yang berbeda, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhnatun pun langsung membuka acara itu, dan menjelaskan apa itu hari pengagungan Amun, hingga berani menyebut Amun dengan sebutan patung. Hal itu membuat semua orang dan para pendeta mulai merasa aneh, karena seharusnya upacara itu, dia memandikan Amun dan berlutut di hadapannya. Akhnatun langsung menjawab semua pertanyaan itu. Sekarang dia tidak lagi menyembah Amun, dan akan menyembah Tuhan yang esa, Sang Pencipta langit dan seisinya. Dan dengan tegas, Akhnatun tidak lagi membutuhkan patung Amun dan kuil Amun di istananya lagi. Dia juga menyuruh agar para pendeta segera membawa pergi patung Amun itu keluar dari istananya. Karena para pendeta tidak melakukan apapun, akhirnya Akhnatun segera menjatuhkan patung Amun itu di hadapan semua orang. Tetapi para pendeta berhasil menyelamatkannya, dan segera meninggalkan istana. Sambil meninggalkan istana, Anikmahu terus mengatakan semoga Amun mengutuk kalian semua. Setelah para pendeta pergi, Akhnatun juga mengumumkan nama barunya kepada semua orang. Karena sudah tidak lagi menyembah Amun. Setelah keluar dari istana, Anikmahu terus mengoceh sendiri, jika Amun tidak akan membiarkan kekafiran ini begitu saja. Di sisi lain Nineferkip sudah bersiaga di sekitar istana, untuk membunuh Yuzarsif jika dia ada kesempatan. Kemudian Yuzarsif segera menyuruh sahabat-sahabatnya, untuk mengumpulkan informasi di negeri Mesir, tentang status orang miskin dan orang kaya. Dan mencatat semuanya agar nantinya saat pembagian gandum, mereka bisa tahu siapa saja orang miskin yang memang membutuhkan gandum, dan siapa saja orang kaya yang harus membayar untuk memperoleh gandum. Zulaikha yang terus menyendiri di istananya, mendapatkan kabar bahwa Amunhotep telah mengganti namanya menjadi Akhnatun, dan sekarang ia menyembah Tuhan yang esa serta meninggalkan Amun. Hal itu sudah diyakini oleh Zulaikha, bahwa Yuzarsif lah yang menjadi petunjuk bagi Akhnatun. Zulaikha juga berkata, bahwa siapapun yang berada di sekitar Yuzarsif, pasti akan terpengaruh olehnya. Singkat cerita, Yuzarsif pergi ke pasar budak serta ladang gandum, untuk melihat langsung keadaan di sana, dan mengunjungi pemukiman orang miskin. Di pasar budak, Yuzarsif kembali teringat masa kecilnya dulu, saat dijual oleh Malik, lalu dibeli oleh Putifar. Yuzarsif juga merasa sangat sedih melihat keadaan pemukiman orang miskin yang memprihatinkan. Dia akan berusaha menarik orang kaya menuju ke bawah, dan menarik kaum miskin ke atas. Setelah kembali ke istana, Nineferkip akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh Yuzarsif, yang sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang berdebat. Ketika dia akan menusuk Yuzarsif dengan sebuah pisau, Mimi Sabu langsung mencegahnya dan malah dia yang terkena tusukan dari Nineferkip. Setelah itu Malik langsung melawan Nineferkip, yang akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan pedangnya. Kejadian itu membuat Mimi Sabu terluka dan dirawat oleh tabib.
Untungnya lukanya tidak terlalu parah, dan akan segera pulih setelah ditangani oleh tabib. Anikmahu yang mengetahui jika Yuzarsif gagal dibunuh, sangat marah kepada semuanya. Anikmahu berkata, tak adakah pendeta di kuil Amun yang bisa menghabisi orang kafir ini. Dia juga berpikir jika Yuzarsif semakin berkuasa, sehingga membuat Akhnatun terpengaruh olehnya. Anikmahu terus berusaha untuk membunuh Yuzarsif secepatnya agar dia bisa tenang. Akan tetapi salah satu pendeta menyarankan, agar Anikmahu tidak membunuh Yuzarsif. Karena jika Yuzarsif terbunuh, maka Akhnatun juga akan membunuh mereka semua nantinya. Hal yang dikatakan oleh pendeta itu juga membuat Anikmahu kembali berpikir tentang rencananya membunuh Yuzarsif. Dan merasa kebingungan, bagaimana cara menghadapinya. Akhnatun yang mengetahui jika nyawa Yuzarsif dalam bahaya, akan segera membereskan kuil dan para pendeta langsung. Akan tetapi Yuzarsif menyarankan agar Akhnatun tetap bersabar sampai saatnya tiba nanti. Karena jika saat ini mereka memerangi kuil, maka akan banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Yuzarsif juga meminta izin untuk meninggalkan kota Thebes, untuk mengunjungi semua kota, dan juga mengawasi serta melihat langsung perkembangan pembangunan lumbung gandum secara dekat. Walaupun berat akan berpisah dengan Yuzarsif, Akhnatun pun mengizinkan Yuzarsif, karena itu akan melancarkan semua rencananya menangani masalah yang ada di Mesir.